Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Semangat pagi semuanya. Tetap semangat ya belajarnya. Sehat ya semuanya. Hari ini materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang induksi elektromagnetik. Kompetensi dasarnya menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan konsep induksi elektromagnetik. Kedua, kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi elektromagnetik. Ketiga, kalian dapat menjelaskan alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kalian dapat menghitung efisiensi transformator dengan menggunakan persamaan. Apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik. Gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu kumparan akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Induksi elektromagnetik pertama kali diselidiki oleh seorang ilmuwan dari Jerman bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, Michael Faraday berhasil membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Di dalam percobaannya, Faraday menggunakan galvanometer, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik kecil. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet dinamakan GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir disebut arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Beberapa faktor yang memengaruhi besarnya GGL induksi elektromagnetik sebagai berikut. 1. Kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, GGL induksi yang timbul semakin besar. Kedua, jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitannya, GGL induksi yang timbul semakin besar. Dan yang ketiga, kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Yang pertama, generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber alternatif, misalnya energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dibedakan menjadi generator AC dan generator DC. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Kalian bisa lihat gambar di bawah. Gambar di bawah adalah gambar generator AC dan generator DC. Kalau tadi generator AC itu menggunakan cincin ganda, sedangkan kalau generator DC menggunakan komutator atau cincin belah. Ini cincin belah. Kedua, dinamo. Mengapa lampu sepeda kayu dapat menyala meskipun tidak diberi baterai?
Ternyata pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Di sini ada gambar dinamo AC atau DC dan ada gambar dinamo sepeda. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor atau bagian yang bergerak dan stator atau bagian yang diam. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat, memperbanyak jumlah lilitan, dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, transformator. Bagaimana cara menurunkan atau menaikkan tegangan listrik? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan transformator. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Bisa kalian lihat gambar di bawah ini. Gambar di bawah adalah gambar transformator step down dan gambar transformator step up. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Inti besi digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer. Dan transformator tersebut disebut transformator step down. Namun, jika lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer. Dan transformator tersebut disebut transformator step up. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100% atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. WP sama dengan WS. WP pi P dikali IP
kali T sama dengan, untuk mencari WS-nya, PS dikali IS kali T. IP per PS sama dengan IS per IP, maka IS per IP sama dengan PP per PS sama dengan NP per NS. Dengan WP di sini adalah energi primer, WS di sini adalah energi sekunder, IP adalah arus primer, IS arus sekunder, NP lilitan primer, NS lilitan sekunder, PP tegangan primer, dan PS tegangan sekunder. Perhitungan efisiensi trapo yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Efisiensi trapo sama dengan P out dibagi P in kali 100%. Maka efisiensi sama dengan PS dikali IS per PP dikali IP kali 100%. Dengan P out adalah daya listrik pada kumparan sekunder satuannya watt, P in adalah daya listrik pada kumparan primer satuannya watt. Contoh soal. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Jika tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, tentukan tegangan pada lilitan sekunder. B. Arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA. Yang ketiga, efisiensi traponya, dan yang keempat, jenis transformatornya. Diketahui jumlah lilitan primer 300, jumlah lilitan sekunder 30, pipe tegangan primernya 220 volt, IP IP di sini adalah kuat arus listrik primer 0,5 mA. Yang ditanyakannya tegangan pada lilitan sekunder, arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder, ketiga efisiensi trapo, dan yang keempat jenis transformatornya. Kita cari dulu tegangan sekundernya atau PS-nya dengan rumus NP per NS sama dengan PP per PS. Kita masukkan nilainya. 300 per 30 sama dengan 220 per PS. Maka PS sama dengan 220 dikali 30 per 300. Hasilnya 22 volt. Kemudian yang kedua, kita cari arus sekundernya atau IS dengan rumus NP per NS sama dengan IS per IP. Masukkan nilainya, 300 per 30 sama dengan IS per 0,5. Maka IS sama dengan 300 dikali 0,5 per 30, hasilnya 5 mA. Yang ketiga, kita cari efisiensi traponya dengan rumus efisiensi sama dengan P out per P in dikali 100%, sama dengan PS dikali IS per PP dikali IP kali 100%. Masukkan PS-nya 5 dikali IS-nya 22 per PP-nya 0,5 dikali IP-nya 220 dikali 100%. Jadi, karena pipe atau tegangan primernya lebih besar dibanding tegangan sekunder dan
jumlah lilitan primernya lebih banyak atau lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder, maka transformator tersebut adalah transformator step down. Silahkan kalian kerjakan kuisnya. Jangan lupa dijawab di kolom komentar. Yang belum mengerjakan atau menjawab kuisnya di kolom komentar, di materi sebelumnya, Ibu tunggu secepat mungkin. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.